Proses pemakaman 13 korban kecelakaan bus wisata di tol Surabaya-Mojokerto diselimuti rasa haru. Mereka dimakamkan secara massal di pemakaman Desa Benowo, Surabaya. Sementara korban luka berat masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Tiga belas korban tewas dalam kecelakaan bus maut di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto satu persatu tiba di Asrama Yatim Piatu Torikul Jana, Surabaya, Jawa Timur, Senin sore. Setelah disolatkan, jenazah korban dimakamkan secara massal di pemakaman Islam Benowo yang berada tepat di sebelah asrama. Prosesi pemakaman diwarnai isak tangis keluarga. Di antara 13 korban tewas terdapat satu keluarga yakni Sony Supriyanto bersama istri dan kedua anaknya. Sedangkan satu anak Sony lainnya masih menjalani perawatan dan belum mengetahui jika anggota keluarganya telah meninggal. Di keluarga saya itu ada Mas Sony, kakak ipar, Mbak Titis, kakak kandung, anaknya yang kedua Gracie, sama anak yang ketiga Steven, Abraham Steven. Korban tewas lainnya yang dimakamkan di Benowo adalah Andik yang merupakan sopir bus. Andik juga merupakan salah satu koordinator wisata pemilik agen perjalanan. Sementara satu korban tewas lainnya dimakamkan di Gresik. Sementara itu, korban luka berat dan ringan Senin malam masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Satu korban yang mengalami luka serius adalah Lailiatul Istiada. Perempuan 27 tahun ini akan menjalani operasi akibat patah tulang tangan kanan. Ia juga tak mengetahui kondisi dari 10 anggota keluarganya yang lain termasuk suami dan ibunya. Aku tidur mas, soalnya iya. Mau balik? Iya. Sebelumnya dari mana itu? Dari Dieng sama Malaysia. Oh gitu. Sama suami, kakak. Berapa orang ini berarti? Kira-kira? Kurang lebih 10 sama anak. Sebelumnya bus pariwisata PO Ardianca yang mengangkut 31 penumpang dan 2 awak bus mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 721 tol Surabaya-Mojokerto Senin pagi. Akibat peristiwa ini 14 orang penumpang tewas, 19 lainnya luka-luka. Hasil penyelidikan sementara saat kecelakaan terjadi bus pariwisata dikemudikan Ade Firmansyah. Sopir cadangan tersebut diduga mengantuk hingga menabrak tiang papan reklame. Yang menderita sakit secara psikologis, kemudian kita lakukan treatment secara psikologis, terus kemudian luka ringan maupun berat, dan juga yang menjadi korban meninggal dunia. Seluruh korban adalah warga kota Surabaya yang melakukan rekreasi ke Dieng dan Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga karena keracunan makanan di pesta perkawinan, puluhan warga di Pangkep, Sulawesi Selatan terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Sementara di Jeneponto, Sulawesi Selatan, seorang dukun wanita diamuk warga hingga mengakibatkan luka bacok lantaran dituduh menjadi penyebab kematian pasiennya. Puluhan warga mendatangi rumah seorang dukun wanita di Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin siang. Masa mengamuk lantaran salah seorang warga mereka yang berobat mengalami muntah darah dan meninggal di lokasi. Keluarga korban menuduh dukun wanita berinisial EC itu yang baru 5 bulan melakukan praktik perdukunan sengaja menumbalkan nyawa pasiennya. EC bersama seorang rekan kerjanya berinisial IA akhirnya menjadi sasaran amuk warga dan menderita luka bacokan di seluruh bagian tubuhnya. EC dan IA berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian dari amukan warga dan langsung dilarikan ke rumah sakit Lanto Daeng Pasewang untuk mendapatkan perawatan medis. Samani bin Magi, umur 58 tahun, itu diantar anaknya untuk berobat tradisional. Namun sebelum yang bersangkutan masuk ke dalam rumah, bersangkutan muntah darah dan meninggal di lokasi. Hingga Senin malam, polisi masih bersiaga di sekitar lokasi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara para pelaku penganiayaan dan perusakan masih dalam proses penyelidikan polisi.
Diduga karena keracunan makanan di pesta perkawinan, sedikitnya 40 warga dari berbagai desa di Pangkep, Sulawesi Selatan terpaksa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit pada Senin malam. Mereka mengaku mengalami mual dan muntah setelah beberapa jam menyantap hidangan di pesta pernikahan itu. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak juga terpaksa dirawat karena mengalami keluhan yang sama. Makan apa tadi di pengantin, Pak? Sama ayam sama tempe. Berapa jam baru berasa? Mungkin 2 jam. Sakit perut. Sakit perut, sakit kepala juga. Iya. Muntah. Hingga saat ini puluhan warga yang diduga keracunan masih mendapat perawatan di sejumlah puskesmas. Untuk memastikan penyebab peristiwa, polisi telah mengambil sejumlah sampel makanan untuk dibawa ke laboratorium. Tim Liputan CNN Indonesia.